Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa untuk kita semua. Kami keluarga J. Hutapea dan istri saya N. Borusya Hombin dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Jalan Medan. Pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk membagikan kesan dan pesan atas bacaan Injil hari ini, Sabtu tanggal 19 Juni 2021. Adapun bacaan Injil hari ini diambil dari Injil menurut Matius bab 6 ayat 24 sampai dengan ayat 34. Kami mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendalami bacaan Injil hari ini. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau senantiasa memberkati hidup kami. Pada kesempatan ini, kami berkumpul di tempat ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu dan hendak membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari firman-Mu. Kami mohon, terangilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu dan mampu memberi kesaksian atasnya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakan bacaan hari ini secara bergantian. Bacaan dari Injil menurut Matius bab 6 ayat 24 sampai dengan ayat 34. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu,
Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kami akan membagikan kesan dan pesan kami atas bacaan hari ini. Dimulai dari saya dan setelah itu istri saya. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat ini sungguh menarik bagi saya, karena ayat ini mau menegaskan bahwa beriman dan membangun rasa percaya kepada Tuhan itu sangat penting. Saya merasa semakin dekat dengan Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi yang lebih baik. Saya merasa berkat yang saya terima semakin besar jika kita mencari Tuhan. Dalam artian beriman kepada Tuhan, maka apa yang akan kita butuhkan di dalam hidup kita akan diberikan oleh Allah. Sebagai contoh, bagaimana seorang ibu sangat mengetahui apa yang sangat dibutuhkan oleh anaknya ketika akan bepergian. Dan anak tak perlu khawatir karena dia menyadari segala keperluannya sudah dipersiapkan dengan cukup baik. Begitu juga dengan Allah, bahwa Dia telah mempersiapkan segala kebutuhan yang kita perlukan jika kita bisa membangun rasa percaya kepada Dia. Kesalahan terbesar dari kita adalah saat kecemasan akan hidup yang menghantui kita begitu besar, dan kekhawatiran mengalahkan iman kita sehingga meruntuhkan iman yang merupakan menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Khawatir dan cemas menciptakan amarah dan ketidakpercayaan sehingga dilingkupi ketakutan atau istilahnya paranoid yang berlebihan, keputusasaan, bahkan iri dan dengki, serta rasa cemburu yang berlebihan, dan bahkan keserakahan untuk menghalalkan segala cara demi mengalahkan keputusasaan saat apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, dan apa yang akan dipakai tidak terpenuhi. Ayat ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa setelah terbangunnya rasa percaya yang kuat kepada Tuhan, bukan mau menjadikan kita malah bermalas-malasan, karena yakin Allah akan senantiasa memberikan kebutuhan kita. Namun mau menegaskan, istilahnya adalah ora et labora, berdoa dengan penyerahan diri kepada Tuhan dengan ungkapan dalam hati, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kemudian bekerja dan berusaha. Setiap usaha yang dibangun dengan rasa percaya akan pertolongan Allah dan mensyukuri semua pemberian Allah, maka ketenangan batin dan kekhawatiran kita juga akan serta-merta hilang. Saya sangat meyakini hadirnya kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya juga sudah merasakan kebenarannya bahwa setiap hari saya selalu merasakan diberikan berkat yang cukup untuk menjalani hidup yang tenang. Namun ada kalanya saya meninggalkan Allah, menjadi jauh dari Tuhan demi mencari kebutuhan hidup. Meninggalkan dalam artian bukan menjadi tidak percaya kepada Dia, namun karena sibuk bekerja untuk memenuhi hidup, saya menjadi kurang ada waktu untuk berdoa, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, bahkan kurang juga waktu untuk ke lingkungan dan beraktivitas di dalam gereja. Bahkan saya juga merasa waktu saya tidak cukup untuk membaca kitab suci karena aktivitas untuk mencari kebutuhan hidup. Saya sungguh berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi kurang dalam memenuhi kebutuhan rohani.
Ayat tadi mau menyadarkan kepada saya betapa pentingnya memenuhi kebutuhan rohani. Betapa pentingnya terlebih dahulu percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kemudian disertai dengan usaha. Kedepannya, saya akan semakin berusaha untuk tidak mengabaikan Tuhan, hanya demi memenuhi kebutuhan hidup saya. Jika saya percaya kepadanya, Dia pasti akan memberikan apa yang perlu dalam hidup. Demikian sharing dari saya. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 34, yaitu, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya sangat tertarik dengan ayat ini. Saya sering mengkhawatirkan hidup saya. Yang saya khawatirkan itu bukan tentang hari ini, tapi tentang hari-hari yang akan datang atau hari esok. Apa yang saya khawatirkan? Banyak sekali. Biaya hidup hari esok, pendidikan, masa depan anak-anak, tentang hidup, hari tua, dan hal-hal lainnya. Kekhawatiran ini membuat hidup saya menjadi kurang tenang, kurang bahagia, dan membuat saya menjadi kurang mensyukuri apa yang sudah ada. Kutipan ini mengajari saya untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang saya terima darinya. Saya juga diajari agar tidak khawatir akan hari esok. Berharap akan mengalami hidup yang lebih baik, bisa, tapi tidak dengan kekhawatiran. Saya tidak akan khawatir karena saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang saya butuhkan selagi saya masih tetap percaya kepadanya. Demikian sharing dari saya. Saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan atau bersharing atas bacaan hari ini. Berdasarkan bacaan hari ini, maka pesan yang kiranya kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari adalah jangan melupakan Tuhan hanya karena ingin memenuhi kebutuhan jasmani. Kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Dia dalam hidup kita. Kemudian pesan berikutnya adalah kita harus mensyukuri apa yang telah kita peroleh dari Tuhan. Dan kemudian kita tidak boleh terlalu khawatir akan hari esok. Jika kita percaya kepada Tuhan dan berusaha, maka kita akan memperoleh apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Demikianlah pesan atas bacaan Injil hari ini menurut kami. Saudara-saudari, agar kita mampu mengamalkan sabda Tuhan, sekarang marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau menyertai kami sepanjang permenungan kami. Terima kasih juga atas firman-Mu yang sungguh menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Terima kasih karena Engkau dengan setia menjaga kami agar tidak berkekurangan. Semoga setiap hari kami selalu mulai dengan ungkapan syukur atas penyertaan dan berkat-Mu. Ajarilah kami untuk senantiasa terlebih dahulu mencari Engkau di dalam hidup kami. Dan semoga karena iman kami akan Dikau, kami mengalami kesejahteraan di dalam hidup kami. Kuatkan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengamalkan sabda-Mu di dalam hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih,
demikianlah kesan dan pesan kami atas bacaan Injil hari ini. Semoga iman kita semakin teguh dan semoga sabda Allah semakin menginspirasi hidup kita. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan Pace Ebene.